Bismillah. Kisah Nabi Daniel yang jasadnya ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan letak kuburannya disamarkan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dalam kitabnya Al-Maghazi dari Khalid bin Dinar, beliau berkata, Abu Al-Aliyah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami. Beliau berkata, ketika kami menaklukkan Tustur, kami dapati di Baitul Mal Hurmuzan satu tempat tidur yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang telah meninggal. Di bagian kepalanya terdapat mushaf miliknya. Lalu kami mengambil mushaf tersebut dan membawanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau memanggil Ka'ab untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Aku dalam hal ini adalah Khalid bin Dinar berkata kepada Abu Al-Aliyah, apakah yang terdapat di dalam mushaf tersebut? Beliau berkata, tentang perjalananmu, urusan-urusanmu, dialog-dialogmu, dan apa yang terjadi di kemudian hari. Maksudnya, yang terdapat di dalam mushaf Nabi Daniel tersebut adalah tentang kisah-kisah Rasulullah bersama para sahabatnya dan tentang kisah-kisah yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu, apa yang terjadi pada jasad laki-laki itu? Beliau menjelaskan, kami menggali 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Kemudian pada malam harinya kami menguburkannya. Lalu kami meratakan seluruh lubang kubur itu dan menyembunyikannya dari manusia agar mereka tidak menggalinya lagi. Lalu aku berkata, apa yang diharapkan mereka dari jasad tersebut? Beliau berkata, apabila hujan tidak turun, maka mereka mengeluarkan jasad tersebut, maka turunlah hujan kepada mereka. Lalu, menurutmu siapa dugaan jasad laki-laki itu? Beliau menjelaskan, seorang laki-laki yang disebut Daniel. Lalu aku berkata, sejak berapa lama kamu mendapati dia meninggal dunia? Sejak 300 tahun yang lalu. Lalu, adakah sesuatu yang berubah darinya? Beliau berkata, tidak ada, kecuali beberapa rambut di bagian tengkuknya. Sungguh, daging para nabi tidak dihancurkan oleh tanah dan tidak pula dimakan oleh binatang buas. Atsar ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan beliau berkata, sanadnya syahih hingga Abu Al-Aliyah. Hikmah disamarkannya letak kubur Nabi Daniel ini oleh para sahabat adalah agar manusia yang datang di kemudian hari tidak datang ke kuburan tersebut untuk meminta-minta keberkahan, untuk menyembah kuburan tersebut dan berdoa di kuburan tersebut. Begitulah sikap kehati-hatian para sahabat dalam menjaga kemurnian tauhid. Kisah ini disederhanakan dari buku Fikih Doa dan Zikir karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar halaman 515. Allahu a'lam.